Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait analisis counting proses jumlah kedatangan sepeda motor pada loket pembayaran parkir di Universitas Esa Unggul. Dengan anggota kelompok kami, yaitu Arum Eka Ismiranda Putri NIM 006, Nurul Nur Azizah NIM 011, Kahfi Prawitasari NIM 038, dan Erlin Dwi Winanda NIM 073. Universitas Esa Unggul merupakan salah satu universitas swasta yang memiliki loket pembayaran parkir untuk melayani kepentingan seluruh pelanggan. Berdasarkan pengamatan, sering terjadi antrian pada loket pembayaran parkir, sehingga menyebabkan pelanggan akan menjadi mudah jenuh dan merasa waktunya terbuang percuma. Karena permasalahan tersebut, pada pembahasan kali ini, kami ingin mengetahui rata-rata jumlah kedatangan kendaraan pada loket parkir setiap harinya, dan mengetahui apakah jumlah loket pembayaran parkir yang disediakan sudah optimal. Dengan harapan, pembahasan kali ini dapat membantu pihak kampus mengetahui rata-rata jumlah kedatangan kendaraan setiap harinya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan jumlah loket yang optimal di lingkungan kampus, agar pada akhirnya antrian tersebut dapat dikurangi dan bahkan bisa dicegah. Untuk data yang digunakan merupakan data sekunder dari sebuah artikel salah satu mahasiswa Universitas Esa Unggul atas nama Taufikur Rahman. Peneliti melakukan pengamatan jumlah kendaraan yang datang pada loket pembayaran parkir di Universitas Esa Unggul pada bulan Mei 2016 selama 1 minggu dan 7 interval waktu, yaitu merupakan periode sibuk. Dan data yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, dari data yang kami peroleh, kami ingin membuktikan apakah data tersebut merupakan counting proses. Yang pertama, dapat dilihat pada tabel bahwa jumlah kedatangan kendaraan di loket pembayaran parkir atau NT lebih dari 0, yang berarti juga nilai NT merupakan bilangan bulat positif. Lalu dapat dilihat pula bahwa jumlah kendaraan yang datang di loket pembayaran parkir pada waktu interval pertama jumlahnya lebih kecil daripada interval waktu berikutnya, atau berarti NS kurang dari NT. Sehingga terlihat jelas bahwa data pada permasalahan berikut merupakan counting proses. Selain kriteria sebelumnya, kami juga melakukan pembuktian lain, yaitu independent increment dan stationary increment. Dapat dilihat dari data sebelumnya bahwa banyaknya kejadian yang terjadi pada selang waktu pertama atau NS saling bebas dengan banyaknya kejadian yang terjadi pada selang waktu berikutnya atau NT kurang dari NS. Sehingga terbukti kenaikan data saling bebas. Selanjutnya, kita juga akan menguji stationary increment. Berdasarkan uji kenormalan pada ketujuh interval, masing-masing interval memiliki p-value sebesar 0,15, yaitu lebih besar daripada nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketujuh interval berdistribusi normal. Dengan begitu, dapat dibuktikan bahwa data mengalami kenaikan stasioner atau stationary increment. Setelah mendapatkan cukup bukti bahwa data memenuhi seluruh kriteria counting proses, kami menghitung nilai laju kedatangan atau biasa disebut dengan lambda dan laju pelayanan atau biasa disebut dengan mu. Kedua nilai tersebut diperoleh dengan melihat nilai pada bagian min proses Poisson parameter dari output SPSS, yaitu Kolmogorov-Smirnov test. Setelah kita menguji dengan SPSS, diperoleh nilai lambda sebesar 29,9359 atau sebesar 30, yang artinya sebanyak 30 motor yang datang ke loket parkir setiap jamnya. Dan juga didapatkan nilai mu sebesar 29,4840 atau sebesar 29, yang berarti terdapat 29 motor yang dapat dilayani pada loket parkir setiap jamnya. Setelah mengetahui nilai lambda dan mu, kami melakukan analisis model antrian. Diketahui bahwa Universitas Esa Unggul menggunakan model antrian jalur berganda, yang artinya terdapat lebih dari satu jalur dan hanya ada satu tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan untuk menyelesaikan pelayanan. Untuk mengetahui proses pelayanan yang optimal dapat digunakan rumus antrian untuk model B.2M_M_S dengan rumus model sebagai berikut. Setelah mengetahui model antrian, kami melakukan beberapa perhitungan. Yang pertama, waktu antar kedatangan.
didapatkan bahwa rata-rata waktu antar kedatangan kendaraan ke loket parkir Universitas Esa Unggul sebesar 0,033 jam per motor atau 2 menit per motor. Yang kedua, waktu pelayanan. Didapatkan bahwa rata-rata waktu pelayanan yang diberikan ketika kendaraan datang ke loket parkir Universitas Esa Unggul sebesar 0,3448 jam per motor atau sebesar 2,1 menit per motor. Yang ketiga, utilitas sistem. Dari hasil rata-rata waktu antar kedatangan kendaraan dan waktu pelayanan didapatkan nilai utilitas sebesar 0,5172. Dengan demikian, rata-rata loket pembayaran parkir sibuk melayani motor yang hendak membayar parkir adalah sebesar 51,72% dari waktunya. Yang keempat, probabilitas server menganggur. Besarnya kemungkinan terjadinya loket pembayaran tiket parkir menganggur adalah sebesar 0,3294, di mana angka tersebut bernilai kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa loket pembayaran tiket parkir hampir tidak menganggur. Yang kelima, rata-rata jumlah pengunjung dalam antrian. Diperoleh rata-rata jumlah kendaraan motor dalam antrian sebesar 1,4749, jika dibulatkan menjadi 2, jadi panjang rata-rata jumlah kendaraan yang mengantri untuk melakukan pembayaran parkir sebesar 2 motor. Yang keenam, rata-rata jumlah pengunjung dalam sistem. Didapatkan bahwa rata-rata jumlah kendaraan motor dalam sistem sebesar 1,4257, jika dibulatkan berubah menjadi 2, jadi panjang rata-rata jumlah kendaraan motor dalam sistem di loket parkir adalah sebanyak 2 motor. Yang ketujuh, rata-rata waktu menunggu dalam antrian. Didapatkan bahwa rata-rata waktu tunggu kendaraan motor dalam antrian sebesar 0,0492 jam atau sekitar 2,952 menit. Yang kedelapan yaitu rata-rata waktu menunggu dalam sistem. Didapatkan bahwa rata-rata waktu tunggu kendaraan sepeda motor dalam sistem sebesar 0,0475 jam atau sekitar 2,85 menit. Untuk proses perhitungan terakhir yaitu perhitungan tingkat pelayanan dan kinerja antrian optimal. Untuk memperoleh tingkat pelayanan dan kinerja optimal dilakukan perhitungan antrian dengan merubah jumlah jalur atau jumlah loket yang terbuka, atau di sini kami inisialkan dengan M, hingga diperoleh hasil yang optimal. Pada proses perhitungan tingkat pelayanan dan kinerja antrian optimal, kami membandingkan hasil kinerja optimal dengan melakukan penambahan pada loket yang terbuka atau M, yaitu dengan 2 loket, 3 loket, dan 4 loket yang terbuka. Di sini P0 merupakan probabilitas tidak adanya motor dalam sistem antrian. LS merupakan jumlah motor rata-rata dalam sistem antrian. WS adalah waktu rata-rata yang dihabiskan motor dalam antrian atau sedang dilayani. LQ jumlah motor rata-rata yang menunggu dalam antrian. WQ merupakan waktu rata-rata yang dihabiskan oleh motor untuk menunggu dalam antrian. Dari hasil perhitungan pada tabel diperoleh tingkat pelayanan dan kinerja antrian optimal terdapat pada jumlah loket pembayaran parkir motor sebesar 2 loket. Hal ini terlihat jelas dari nilai P0 terkecil yaitu sebesar 0,3249. P0 sendiri dapat diartikan sebagai probabilitas petugas loket menganggur. Maka semakin kecil nilai P0 berarti semakin sedikit petugas loket menganggur. Kemudian kami mencoba mensimulasikan tingkat pelayanan dan kinerja antrian optimal dengan sebanyak loket terbuka sebesar 2. Diperoleh waktu pelayanan tiap loket sebesar 122,1 detik dan waktu kedatangan motor di tiap loket sebesar 120,26 detik. Dari permasalahan ini diperoleh kesimpulan bahwa jumlah loket optimal untuk loket pembayaran parkir motor di Universitas Esa Unggul adalah sebanyak 2 loket, sehingga kinerja antrian untuk kondisi saat ini yang ada di Universitas Esa Unggul khususnya pada loket pembayaran parkir motor yang menggunakan 2 loket sudah optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.